Halo para penggemar Sianto.id dan sahabat-sahabat.id di mana saja berada. Kita bertemu kembali, semoga selalu sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Kita masih berada pada channel pendidikan Sianto.id untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Bagaimana manfaatnya apa, kemudian bagaimana kita bisa belajar banyak pendidikan dan gerakan-gerakan literasi dari dalamnya. Nah, tamu kita adalah luar biasa bersama Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi yang juga sangat akrab disebut dengan Bapak Kiai Haji Arjuna. Nah, dan beliau itu siapa sebetulnya? Beliau adalah pernah menjadi Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga saat sekarang masih aktif sebagai Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kemudian juga saat ini sekarang juga menjadi Sekretaris BSNP, Badan Standar Pendidikan Nasional, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol di Semarang. Luar biasa. Ini tamu yang luar biasa, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sianto. Sehat? Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Ya ceria ya. Ini Prof. Sianto baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Pak Kiai, sudah divaksin 2 kali. Pak Kiai sudah 2 kali. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat seterusnya. Mudah-mudahan. Barangnya mahal ini, Prof. Apalagi di zaman pandemi begini ditambah mahal lagi. Wah, luar biasa. Saya tidak bisa divaksin, Prof. Oh, gitu ya. Ya, kan saya sudah pasang stent. Kata dokter jantung saya, jangan katanya. Kalau gitu harus eh, di keluar rumah harus pakai pakaian lengkap. Iya, saya nggak pernah keluar rumah. Tapi malah baik, hikmahnya banyak Pak Kiai. Ya, kemarin saya di undang Profesor Muhajir, jadi Ya. rumah itu Oh, bisa. ke Menko PMK, Prof. Ya, ya, betul, betul. Kapan? Hari Jumat kemarin, Prof. Oh, itu di kantornya atau di mana? Di kantor, Prof. Wah, ya, ya, ya. Tapi kalau di kantor itu tertib. Iya, Kalau iya. di luar kadang-kadang apa fan-nya Pak Kiai ya kadang-kadang suka. Ya, itu dia. Tapi di sana ternyata ada fan-nya juga. Saya keluar dari ruangnya Pak Menko, banyak sekali yang ngajak salaman. Jadi, Nah, ya makanya itu. Ya itulah tapi kadang-kadang saya gini, Prof. ya Meskipun mudah-mudahan. sekarang sudah dapat kartu lansia ya, Prof. Oh, Masuk ke sana kan ditembak ininya kan. iya. Saya tanya, berapa umur saya? 34,6 Pak. Wah, masih muda. Ya, ya oke Pak Kiai. Kita Ya, akan ngobrol mengenai Al-Quran, sebuah kitab suci yang luar biasa. Apa itu Pak Kiai? Al-Quran itu dalam kerangka memberi apa pencerahan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa, kepada santri-santri. Apa yang kita bisa peroleh dari Al-Quran Pak Kiai? jadi Al-Quran itu bahasa Arab ya. Oh ya. Sebenarnya artinya itu bacaan gitu aja. Kalau Oh. bacaan gitu. Nah, ini sekarang ini sebagai bacaan, ini Al-Quran ini paling banyak dibaca di dunia ini. Wah ya. Ya, satu harinya ini aja sekarang, apalagi bulan Ramadan begini, itu miliaran orang membaca Al-Quran. Wah ya ya. Ya, Ya. ya. Jadi apa namanya? Ya kalau kita melihat dari fungsinya tentu banyak sekali. Kalau kita lihat dari Al-Quran sendiri, ayat surat Al-Baqarah ayat 185 di situ disebut Ya.
sebagai petunjuk, kemudian sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil gitu. Jadi itu salah satu fungsinya. Kemudian juga ada fungsi yang lain itu, Prof, Ya. menjadi panduan bagi hidup manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial gitu. Ya, oke. Antara lain yang apa namanya fungsi dari Al-Qur'an ini. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah ya, kitabullah yang diturunkan pada nabi akhir zaman. Oke. Dan itu istimewanya luar biasa. Apa dalam setting pendidikan, Pak Kiai? Apa yang diperoleh dari Al-Quran itu ketika kita mengelola, mengalami, atau misalkan saja mendidik anak cucu kita, Pak Kiai? Islam ya sebenarnya agama pendidikan gitu. Ya, Islam itu agama peningkatan kapasitas manusia. oke. Ya. Jadi kalau sudah namanya literasi, lalu kan tentu saja tidak terlepas dari numerasi kan. Ya, betul. Ya. Jadi ajaran itu semua ada di dalam Al-Quran. Cuma bagaimana membumikan itu saya kira yang menjadi persoalan Ya. bagi kita. Dan bagi kita sekarang ini gini, Prof. Ya, literasi numerasi ini sekarang kan menjadi Ya. ya, tapi begini di dalam Islam ya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu ya. Ya. Jadi pendidikan itu ada disebut at-tarbiyah, at-tarbiyah ya. Ya. Ya ini menurut apa namanya salah seorang ahli pendidikan Islam dikatakan at-tarbiyatu hiya iddatu tifli badanian waqtian waruhyan hatta yakuna udwan nafi'an li nafsih wali ahli wali ummati. Ini kayak kata Said Sadiq. Jadi pendidikan adalah upaya mempersiapkan anak baik apa namanya akalnya, ya, kualitasnya, kemudian fisiknya atau keterampilannya, baru khian dan jiwanya, attitude-nya, hatta yakuna udwan nafi'an, sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat bagi diri, ya, li nafsih wali ahli wali ummati. Nah, kemudian bagian dari tarbiyah ini ada yang disebut sebagai taklim. 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 Ya. Nah, taklim ini kalau kita pakai taksonomi belum, taklim itu lot sebenarnya. Oh. Bagaimana membuat orang memahami, ya, hafal, memahami, kemudian menerapkan. Ya. Nah, kemudian hotsnya itu dalam taksonomi belum itu disebut sebagai takdib. Takdib. Jadi membuat orang beradab gitu. Ya. Nah, kalau apa namanya itu kan apa menganalisis, pasti mengkreasi. Ya. Itu takdib itu. Takdib. Takdib. Lalu yang ke taklim, takdib, kemudian tahdib. Tahdib ini yang mungkin ini sudah makomnya levelnya Profesor Suyanto. Tahdib ini kalau dalam hadis Nabi itu disebut sebagai ya ka'annaka tarahu wa in takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi yang disebut dengan itu tahdib itu sama dengan ihsan, bagaimana kamu berbuat, kamu beribadah seolah-olah Tuhan melihat kamu. Oke. Dan apabila Tuhan tidak melihat, tidak apa seakan-akan kamu melihat Tuhan. Ya. Apabila kamu tidak melihat Tuhan, itu pasti ya. Ya. Tuhan Allah melihat kamu, sehingga kita selalu terjaga. Oh. Kita selalu terjaga. Oh. Ya. Jadi maaf tadi yang saya sebut sebagai hots itu adalah tadris. Oh, tadris. Ya, tadris. Taklim, tadris, takdib. Takdib. Oke. Buat orang kemudian yang kita ini sekarang apa namanya
attitude. Oke. Jadi lengkap apa yang disampaikan oleh Said Sabiq tadi, mempersiapkan otaknya itu dengan taklim, lalu mempersiapkan kemampuan skillnya itu dengan tadris, lalu attitude-nya itu dengan takdib. Ya. Tahdib tingkatannya sudah Tinggi. tinggi sekali. Ya. Tinggi sekali. Jadi kita kalau dalam Islam ini tidak hanya mementingkan literasi numerasi, Prof. Ya. Tapi juga bagaimana membentuk akhlak. Dan ini saya kira apa yang menjadi penetapan dari UNESCO, pendidikan itu how to know, Ya. how to be, how to live together. Itu Said Sabiq itu udah tercakup semua. Ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang punya ide di UNESCO sehingga ngambilnya dari kita gitu, Bro. Bersyukur kita. Dan dalam peringatan di dalam Nuzulul Quran itu banyak dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia, sebagai pembeda dengan apa, Pak Kiai? Ya, pembeda yang hak dan yang batil, pembeda dengan yang benar dan yang salah, pembeda dengan yang hitam dengan yang putih, ya, dengan yang baik dan yang buruk. Jadi memang di dalam Al-Quran, meskipun Al-Quran itu bukan kitab hukum, ya, karena dari sekian ribu ayat, hanya sekitar 500 ya, dari 6.000 ayat yang ada di Al-Quran, hanya sekitar 500 yang bicara soal hukum. Selebihnya itu, yang lebih banyak itu adalah sejarah, ya, supaya manusia bisa belajar dari sejarah itu. Karena itu kalau nulis sejarah salah ya. Pak Kiai, orang yang enggak memperhatikan sejarah kualat itu. Jadi, nah di situ dalam riwayat-riwayat, kisah-kisah yang disampaikan Al-Quran itu, kita bisa mengambil pelajaran yang baik, yang buruk, akibatnya apa, gitu. Yang benar, yang salah, kemudian berakibat apa. Nah, inilah cara Al-Quran, agama kita, di dalam sebenarnya menunjukkan kepada manusia. Seperti halnya sebenarnya begini, membaca Al-Quran itu supaya orang suka membaca Al-Quran. Ya. Kan dijanjikan pahala yang besar itu, yang banyak itu. Ya, tidak kemudian hanya perintahnya saja gitu. Iya. Kita berbuat baik, ini ada contoh loh gitu. Baik buruk, ini ada contoh loh gitu. Oh ya. Ya, akibatnya ini apa yang diperolehnya gitu. Ya. Adab membaca Al-Quran gimana Pak Kiai? Saya kadang-kadang membaca Al-Quran itu duduk di kursi, terus kalau sudah capek dekat kasur gitu, kaki saya selonjorkan itu sebetulnya boleh nggak ya? Saya boleh. Paksa begitu Pak Kiai, nggak boleh ya? Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Yang sholat aja, yang ibadah yang wajib, yang fardu, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Kayak saya ini nggak bisa sholat berdiri, Prof. Ini karena punggung saya udah patah. Ya, duduk kuat ya tiduran. Ya, kadang ya itu kadang-kadang. Baca Al-Quran sama, baca Al-Quran. Jadi nggak kuat duduk sila gitu ya, bersila gitu. Ya boleh duduk selonjor, boleh juga sambil tidur. Ya. Nanti kalau tidak boleh terus orang tidak baca Al-Quran. Karena memperhatikan syarat. Iya. Apalagi sekarang Prof ya, cuma yang sering kita harus selalu ingat. Sekarang kan kita dengan handphone ini kan ada aplikasi Al-Quran. Ya. Kita bisa baca Al-Quran di mana saja. Tapi yang ingat, jangan ketika kita di kamar mandi, toilet, baca Al-Quran. Oh, baca Al-Quran. Meskipun kita bawa handphone. Ya. Kita bacain WA sambil
Sampai nongkrong. Nah, misalnya nanti ada di grup biasanya ya, Ya, pesan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia misalnya, ikut berduka cita dengan berpulangnya ini. Jangan dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, oh, itu ayat gitu loh. dilihat saja. Ya dilewatin aja gitu. Ya maksudnya ya dilewati ya. Ya, Ya kalau dilihat terus dalam hatinya membaca kan ya betul. kan Betul. nggak boleh kita membaca Al-Quran di toilet. Toilet ya. Loh, Ya, lalu gimana? Kalau kita wudhu, misalnya sekarang kalau Profesor Suyanto ini kan sering bepergian, tapi di luar ya, ini sekarang nggak berani lah bepergian. Di ruang tunggu, di lounge, kita bisa baca boleh, nggak ada apa-apa. ya, Bisa begitu, Prof. ya. Yang Ya, namanya dianjurkan supaya membaca Al-Quran itu ya. harus berbunyi atau bisa dibatin. Saya biasanya juga membaca di pesawat itu dibatin. Itu sudah termasuk kaidah membaca belum? Ya Pak Kiai? sudah. Oh, Membaca kan bisa dengan lisan mulut, bisa dengan hati gitu kan. oh ya, ya, ya. Misalnya begini, kalau orang mimpin doa itu mengatakan bisirril Fatihah, Hmm, itu artinya membaca Fatihahnya dalam hati. hati. Disebut membaca juga, Bro. Hmm. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain kan begitu Ya, kita bagus, bagus. ya, bisirril Fatihah gitu. Ya, ya. Jadi Ya, pencerahan ini penting ini buat saya Pak Kiai karena ya, saya tadinya beranggapan baca Al-Quran itu harus keluar suaranya. Jadi apa ini kalau di kerumunan, di banyak orang misalkan ada acara apa gitu kan bisa baca-baca sambil batin gitu ya di ya bisa. Ini yang salah kaprah itu selalu begitu. Satu membaca harus dengan ya dengan lisan. ya Yang kedua harus dengan lagu yang bagus. ya Kemudian lagunya tidak boleh misalnya lagu Dadang Gula misalnya di ini salah kaprah. Saya ya kalau orang Jogja ini kalau tadarus itu lagunya kan mirip-mirip Dadang Gula gitu kan. ya Saya pernah ke Roma itu saya dengar di sana lagunya itu baca Qurannya itu seperti paus ketika membacakan itu. oh ya Terus saya ke Masjid Nuiji, masjid tertua di Beijing. Orang di situ tadarus ya kayak orang nyanyi Cina itu. Semua itu boleh, semua itu boleh. Jadi ya kita menunggu kita harus pakai mulut, kemudian menunggu suara kita bagus, lagunya bagus, kita nggak akan pernah baca. nggak pernah baca ya Ya, apalagi Profesor Yanto yang juga salah kaprah, Prof ya. Yang juga salah kaprah itu misalnya saja bacanya harus lancar, tidak boleh gradul-gradul itu ya sebenarnya enggak juga gitu. ya katanya yang gradul-gradul malah ngitung pahalanya per huruf itu. Ada Pak? Itu Enggak, kalau per huruf itu semua, Prof. oh, Jadi ada Nabi bersabda ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Iya. Walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Oke. Satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oh. Nah, itu untuk berlaku umum. Kalau yang orang gradul-gradul itu Nabi bersabda ada hadisnya. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'asfaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Quran wa yata'u fihi
wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Iya. Ini ngomongnya aja waya tak tahu gitu kan. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala gitu. Oh, 2 pahala. Oh. Ya. Jadi bahasa Arabnya saja kita susah bacanya itu Prof. Ya tak tahu itu artinya terbata-bata. Ya. Jadi enggak apa-apa terbata-bata baca Al-Qur'an. Ya, kalau nunggu sampai lancar enggak baca-baca Al-Qur'an nanti. Iya. Nggak usah. Kadang-kadang ada itu Ustadz yang nakut-nakuti. Al-Quran itu bacanya harus benar karena panjang pendeknya itu menentukan artinya. Terus saya bilang, wah kalau itu betul. Tahu yang saya maksud. Kalau itu betul. Harokat ya. Fathah dibaca Dumah atau Fathah dibaca Kasroh. Itu memang tidak boleh. Kita saja begini, kalau harokat itu kalau dalam istilah kita itu kan huruf vokal. Iya. Misalnya sekarang ada bahasa kita kacang misalnya. Ya. Dibaca kacung. Artinya beda kan? Ya. Kacang terus dibaca kucing. Ya. Artinya beda. Nah, begitu juga bahasa Arab, fathah harokatnya dibaca salah itu beda artinya. Iya. Nah, tapi baca salah dengan gerudal-geradul beda dong. Beda. Kalau gerudal-geradul itu misalnya saja satu nggak lancar ya, bacanya tidak lancar. Kemudian pengucapan hurufnya. Nah, kalau pengucapan huruf ini tidak soal asal tidak dibalik-balik. Tidak dibalik-balik. Misalnya aja ada ayat wa fi amwalikum hakun lisaili wal mahrum. Jadi pada harta benda kalian itu ada hak bagi orang yang baik yang minta-minta maupun yang tidak. Terakhir itu mahrum. Mahrum itu kalau dibaca marhum beda. Orang sering salah di situ bacanya marhum, padahal itu mahrum. Mahrum itu orang miskin tapi tidak mau minta-minta. Ya. Tadi lisail itu, as-sail itu orang miskin dan minta-minta. Nah, ini mahrum dibalik menjadi marhum. Itu sama dengan BSNP dibalik menjadi BNSP. BNSP dibalik menjadi BSNP. Beda, honornya beda. Hurufnya beda. Hurufnya sama, tapi letaknya beda. Dan itu berarti gajinya beda itu, Bro. Iya. Yukinun, yukimun. Itu ya? Ya, itu beda. Yukinun itu orang yang yakin, yukimun itu orang yang berdiri. Luar biasa itu. Wah, tapi baca Al-Quran itu dalam satu surat itu saya menikmati ucapan-ucapannya dalam arti seperti syair, seperti pantun gitu akhirnya, Pak Kiai. Memang iya. Makanya dulu ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang Quraisy ini banyak sekali kemudian yang tertarik untuk masuk Islam karena pada saat itu orang Arab senang sekali berpantun. Nah, ternyata pantunnya Al-Quran itu sangat bagus. Yang tadi yang ayat pertama, yang surat pertama turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insana min alaq. Jadi pantunnya bagus. Seperti misalnya yang kita gampang yang sering dibaca dalam sholat kita. Sholatnya selalu bacanya itu setelah bacanya kulhu. Rakaat 1 kulhu, rakaat 2 kulhu. Saya itu. Nah itu kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini membuat orang takjub, orang-orang
Quraisy dulu. Tetapi kemudian ketika menggali isinya gitu. Nah, ini bertentangan dengan keyakinan mereka gitu. Tetapi Ya. dari segi puitisnya mereka sangat salut, jempol. Misalnya tabat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Ya. Itu belakangnya itu ya saya kira ini Profesor Yanto ini kalah dalam hal berpantun ini. Sampai pun yang ahli berpantun pun kalah. Dulu Ya, ya. kan ada festival pantun puisi di Arab itu, di pasar Ukas namanya, di Mekah itu. Dan Nabi bacakan surat Al-Ikhlas itu, dan Nabi jadi juara karena pantunnya itu. Kemudian Nabi menjelaskan ini bukan pantun bikinan saya, wahyu yang diturunkan kepada saya. Luar biasa ya. Jadi hebat sekali itu. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari Al-Quran itu. Kemudian Asal kita sebenarnya begini, Prof. Kan kita banyak sekali baca orang ahli-ahli, kemudian masuk Islam karena dengar orang membaca Al-Quran, tersentuh. iya, iya, iya. Asal sebenarnya kita tidak apatis saja awalnya gitu, pasti akan tersentuh. Ya, betul. Luar biasa. Dari ucapan-ucapan, wah saya nggak di surat apa kemarin ucapannya bolak-balik tapi sangat bersair gitu loh, luar biasa. Itu surat Ar-Rahman tuh bagus sekali. Ya. Iya. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban tuh diulang 31 kali di dalam. Ya, ya, ya. Nah, Ya. itu sehingga saya tertarik itu, dan Ya. saya yang paling fasih mengucapkan itu babi ayy itu. Lalu saya tanya kepada ustadz saya, boleh nggak saya baca hanya satu ayat itu dipadu dengan ayat lain yang saya hafal. Ternyata boleh Pak Kiai ya? Boleh. Yang penting itu dalam sholat ya. Ya, dalam sholat. Sholat setelah Fatihah. Sunnah membaca ayat Al-Quran. Nggak sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa, Bro. Iya, iya, iya. Salahnya dikit gitu aja. Dicampur-campur itu boleh. Misalnya kan ada juga orang yang baca Yasin senangnya di salamun qolami robbi rohim, salamun qolami robbi rohim, salamun qolami robbi rohim, dibaca 3 kali itu ya nggak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Wah, Ya, sangat mudah ya cari pahala itu sebetulnya Pak Kiai ya, bagi ya orang. mudah. Kita jangan dibikin susah lah. Iya, Ya, ya. gampang Lalu sekali. kalau ke toilet tadi Pak Kiai, Ya. HP kita kan ada aplikasi Al-Quran. Lalu gimana itu kalau ke toilet? Banyak ulama yang menghukumi selama aplikasinya tidak kita buka nggak apa-apa. Oh, ya. Selama aplikasinya tidak kita buka. Kalau aplikasinya kita buka ya jelas itu. Ya, saya juga. Karena kan HP ini kan multifungsi kan musik. Ya, ya. Jadi. Dan ada yang mengatakan bahwa itu bukan mushaf. Yang tidak boleh itu adalah mushafnya. Apa betul begitu ya kira-kira? Ya, mushaf kan juga ada sejak zaman Khalifah Abu Bakar. Ya. Hanya satu mushaf. Kemudian zaman Utsman dibikin 5 mushaf, yang 4 dikirim ke provinsi-provinsi, yang 1 disimpan di jadi zaman Nabi tidak ada mushaf Al-Quran seperti itu. Oh, seperti yang sekarang ada ini ya? Ya, itu disebut mushaf Utsmani. Oh. Dari tadi yang dibikin oleh Khalifah Utsman, yang 4 tadi dikirim ke Basrah, ke Mesir gitu. Nah, itu terus diperbanyak di sana itu. Quran yang sekarang ada ini berasal dari mushaf itu. Oke. Itu ada ditulis di tulang, di kulit unta, terpisah-pisah. Wah, luar biasa ya. Satu mushaf. Dan zaman Nabi sahabat-sahabat kan Al-Quran pada Quran.
karena waktu itu literasi belum bagus, tetapi otak sangat bagus. Jadi dihafal itu kalau dikatakan oleh Nabi ini saya baru memperoleh wahyu ini, dihafal. Ya. Nanti setelah banyak lalu Nabi bilang, ini ayat ini kumpulkan dengan yang ini, kumpulkan dengan yang ini. Jadi satu surat itu juga tidak sekaligus turunnya. Oke, ya. Karena tergantung tergantung case, tergantung masalah yang dihadapi Nabi juga. Ya. Jadi kontekstual. Kontekstual, ya. Ya. Dan kalau ini Pak Kiai, musabaqah tilawatul Quran itu tuntunannya apa itu? Ya tuntunannya fastabiqul khairat itu. Oh. Membaca Quran aja baik gitu. Itu sebenarnya kan kalau tujuannya memang untuk supaya orang suka membaca Al-Quran ya bagus. Tapi kalau misalnya untuk pamer ya itu semua apa kalau niatnya pamer ya nggak bagus. Oh. Tapi mengukur niat itu yang sangat complicated Pak Kiai. Nah iya. Jadi itu kembalikan ke niat masing-masing aja. Ya. Kalau namanya sudah lomba itu ya, musabaqah itu artinya kan perlombaan ya. Itu ya pastilah orang pengen perlihatkan bagusnya dia dan yang lain jelek kan gitu. Oh gitu. Ya oke lah. Ya sudah. Kalau saya tidak mau ikut musabaqah tilawatil Quran. Nggak ikut ya, nggak ikut dalam aliran itu. Enggak, soalnya suara saya jelek, Prof. Sama ya, sama. Iya. Tapi luar biasa saya kalau mendengar orang baca Al-Quran seperti di kiroah. Kok bisa merinding ya? Kenapa itu? Apa karena padahal nggak tahu artinya yang dibaca itu. Kenapa? Ya itulah makanya yang tadi saya katakan banyak sekali ilmuwan yang top itu masuk Islam karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran berintih gitu. Saya misalnya saja dulu banyak yang tidak suka Muammar ZA itu. Dinilai baca Al-Qurannya buat main-main gitu. Karena lagunya menguasai qiraah sab'ah dengan bagus. Sementara yang lain-lain kalau baca Al-Quran itu dengan satu nagom aja, satu lagu saja gitu. Karena Muammar ZA berapa lagu di sekali, jadi kelihatannya kesannya main-main gitu. Bagus sekali Muammar ZA. Nah ini ada yang kita disebut sebagai qiraah sab'ah itu kan. Gitu ya. Cara membaca Al-Quran dengan 7 macam cara itu. Nah ini yang penemunya ini kalau menurut M.H. Ibn Najib itu bukan orang Arab juga, itu orang Persia, orang Irak. Tapi orang Indonesia jago-jago juga ya Pak Kiai. Baca. Pernah jadi juara internasional kan? Iya. Nah, kita di sini terbiasa membaca Al-Quran dengan pengucapan huruf-huruf yang bagus. Justru kalau orang Arab sendiri misalnya yang terbiasa bicara bahasa Arab, karena lahjahnya, lahjah itu dialeknya, ketika qiraah terbawa gitu loh. Iya. Ya. Sementara kita ketika kita belajar membaca Al-Quran itu beda dengan cara kita bicara sehari-hari gitu loh. Ya. Sehingga itu terbawa menjadi tartil. Dalam Al-Quran perintahnya juga kan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dengan jelas gitu. Ya. Dan itulah syaratnya orang jadi imam, bacaannya harus tartil. Iya. Jadi harus bagus sebenarnya kalau menurut Imam Syafi'i ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau imam itu pertama-tama diutamakan yang bacaannya bagus.
Ya. Wah. Nah, kalau bacaannya yang bagus banyak gitu, maka yang lebih tua gitu. Oh, ya, ya, ya. Kok yang lebih sama tuanya gitu, itu yang mustahilin gitu. Ya, Oke. orang tinggalnya di situ. Kita ini kan sering salah, kita baca masih gradul-gradul, begitu ada iqamat Allahu Akbar syahadu la ilaha illallah, maju aja dia. Ya, Kalau menurut madhab Syafi'i itu tidak sah sholat jamaahnya. Kalau bahaya. ada makmum yang lebih asik, Pintar. ya lebih bagus Oh, itu. bacaannya, itu tidak sah sholat. Tapi ini menurut madhab Syafi'i loh ya, kalau yang lain ya. Ya, ya bahkan orang yang di belakang imam itu aja kan harus bertanggung jawab bisa membetulkan. Saya nggak Ya, berani. makanya kalau di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi itu yang di belakang imam itu juga orang hafal Quran semua. Hmm. Saya pernah baca itu 40 orang itu di belakang imam persis itu Ya. Quran semua. Jadi kalau imamnya misalnya kadang-kadang meskipun imamnya juga syaratnya harus hafal Al-Quran kalau di Masjid Oh. Haram kan. Oh, Kadang-kadang kan kesleo, ya, kan lupa gitu kan. ya, Nah ini yang di belakangnya harus bisa membetulkan. Kalau satu tidak bisa membetulkan maka sebelahnya. ya. Sebelahnya nggak bisa, sebelahnya lagi gitu. Wah, wah. Itu yang di belakang imam persis itu yang membetulkan. Wah, ya. Iya. Nah kadang-kadang begini Prof. Kita hafal, kita tahu bahwa imam salah baca gitu. Tapi kita saat itu sedang memikirkan yang lain. Hmm. Ya. Jadi kita sendiri bingung apa ya itu yang benar gitu. Dan kita tidak membetulkan gitu. Oh. Ya. Ini setidaknya pengalaman pribadi saya ya. Hmm. Mudah-mudahan profesor nggak begitu, Profesor ya. Saya saya paling takut kalau eh, di belakang imam. Kalau saya imam ya yang apa-apa yang pendek-pendek aja suratnya, Bang. Saya memang Iya, iya. tidak Dan di dalam Al-Quran juga ada perintahnya begitu kok. Faqra'u ma tayassarul Quran gitu. Jadi bacalah apa yang gampang dari Al-Quran, jangan faqra'u ma tayassarul minal Quran. Jadi jangan baca yang sulit-sulit. Saya juga kadang-kadang kalau Jumatan di tempat mana gitu, di masjid saya sendiri, imamnya baca surat yang sulit-sulit itu saya kasihan yang di belakangnya. ya kalau nggak bisa betul kan. Ya, kalau dia lupa, dia salah, nggak bisa membetulkan. Nah, saya kan agak jauh gitu, bro. Iya, Mbok. Itu kan namanya, apalagi sekarang ini ya, masa pandemi begini. Harus menjaga jarak. Ya. Sampai akhirnya meluber ke halaman. Udah begitu, Jumatan, matahari terik, imamnya baca surat yang susah, panjang lagi. Ya. Kan kasihan yang sholatnya di halaman masjid. Ya, betul ya. Sementara yang di dalam belum tentu bisa membetulkan juga kalau salah. Kan? Ya. Wah, Jadi ya itulah. agak susah. Yang kadang suka ke pleset aja apa namanya, kita baca yang gampang itu Al-Kafirun itu muter-muter nggak rampung-rampung gitu. Ya. Nah, itu Badut. iya, Al-Kafirun itu bisa nggak rampung-rampung. Lah ini gimana cara mengakhirinya ini gitu. Wah. Saya juga pernah kejebak Pak Kiai baca Ya. imam dengan istri saya baca surat batin itu loh, surat tin. Itu loh kok jadi Sampainya ke wal asri ini. sampainya surat Wal Asri ya, kadang-kadang gitu. Itu artinya kita tidak concern gitu. Concern ya. Nah, tidak concern itu kalau dalam bahasa fikihnya ya tidak khusyuk sholatnya. Tidak khusyuk ya. Ya, Wah, ya itu. Ya nanti oke lah Pak Kiai, ini kita sudah banyak memberikan inspirasi. Lain kali saya tertarik disebut khusyuk tadi. Nanti minggu depan kita ya. bikin lagi Tapi mengenai saya kira apa namanya sangat penting sekarang ini memperingati Nuzulul Quran ya tadi bahwa
Yang pertama itu Quran diturunkan mendorong kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita melalui pendidikan. Kalau di situ literasi, tetapi ayat-ayat selanjutnya itu kan juga Ya. soal pembentukan akhlak. Nah, ini pada abad-abad ke-8 sampai 10 Masehi, umat Islam ini sangat terinspirasi, ya, sangat mengikuti arahan dari Al-Quran ini, sehingga waktu itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang muncul. Ya. Sekarang tidak ada lagi. Misalnya yang Ibnu Sina, yang terkenal dengan Avicenna. Ya. Itu bapaknya kedokteran. Ibnu Rushd Averroes itu juga sama. Dia menguasai banyak sekali ilmu. Nah, kemudian Zahrawi, dia juga dokter. Al-Khawarizmi ini yang kemudian melahirkan istilah algoritma itu, Prof. Oke. Al-Khawarizmi ini penemu aljabar. Hmm. Kemudian kalau kita kenal Wright bersaudara yang coba terbang itu akhir abad 18. Sebelumnya abad ke-9 itu kita sudah punya Abbas Ibnu Firnas. Yang mencoba terbang itu. Ya. Kalau profesor saya kira bisa terbang lah. Terbang nabuh. Kemudian ada Ibnu Haytham, itu optik. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan, yang menemukan bagaimana melarutkan emas. Kemudian Ibnu Tulun. Ya, itu semua Al-Batani yang di barat terkenal sebagai Al-Batakneus itu kan. Ya, ya. Yang menemukan 1 tahun 365 hari itu, Bro. 365 hari, 5 jam 46 menit dan 24 detik itu Al-Batani. Dan itu semua orang-orang itu inspirasinya dari Al-Quran, Pak Kiai. Dari Al-Quran. Semua ini hafal Al-Quran. Mereka ini hafal Al-Quran semua. Kayak misalnya sekarang ini yang kalau sekarang misalnya orang bicara tentang robot segala macam itu penemunya awalnya Al-Jazari. Ke-12 Hijriah agak kesinian dikit. Ini terinspirasi oleh Al-Quran. Semua ini hafal Al-Quran mereka. Sekarang ini kok jadi terpisah, Prof. Yang Al-Quran ya hafal Al-Quran aja gitu. Kan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain nggak tahu Al-Quran. Mungkin metodologinya beda kali. Dulu integrated, sekarang itu belajarnya terpisah mungkin. Iya, itu dia. Itu menurut saya harus dikembalikan lagi. Kalau menurut saya kejayaan Islam ini akan bisa kita capai kalau tadi integrated tadi. Ya. Tidak memisahkan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang dianggap sekarang ini ilmu umum gitu. Iya. Kita sekarang ini kalah dengan bangsa-bangsa lain, kalah umat-umat beragama lain, karena mereka justru terinspirasi oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim yang dulu ilmunya itu integrated. Kan kita sendiri yang membuatnya. Nah, saya kira saya lewat media ini saya mengajak, saya menghimbau untuk kita kembali ke sehingga kejayaan Islam kembali akan dicapai. Amin. Ya. Nah, ini begini karena sekarang ini kan sudah era globalisasi. Jadi dunia itu sudah sangat kecil. Kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam melalui politik, saya kira tidak pas, tidak kena. Karena sekarang negara itu politik itu hampir tidak ada batasnya lagi kan. Ya. Atau justru tidak ada batasnya, bukan hampir tidak ada batasnya, tidak ada batasnya lagi. Ya, betul. Nah, kalau tidak ada batasnya, ya ilmu tidak ada batasnya. Jadi di Quran disebutkan utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidaklah aku berikan kamu ilmu kecuali sedikit. Oke. Ya, kemudian tadi yang ayat pertama yang turun tadi, Allamal insana ma lam ya'lam.
Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Tidak diketahui. Nah, kita semakin tahu, itu kan semakin tidak tahu. Ya, betul. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu. Nah, karena itu kita harus belajar, karena di sana alamal insana, alamal insana malam ya'lam. Ya. Siapa yang tidak ketahui. Nah, yang Ya. kita ketahui banyak sekali. Hmm. Kita harus terus belajar. Nah, Ya. inspirasi ini yang sekarang ini rasanya kok sudah terlupakan gitu. Tidak menginspirasi lagi. Nah, ke depan sekali lagi generasi muda kita harus meniru ilmuwan-ilmuwan dulu yang sangat terinspirasi oleh Al-Qur'an ketika Al-Khawarizmi, Al-Goritma itu menemukan aljabar juga karena melihat hitungan-hitungan hari, kemudian Ibnu Sina, Avicenna, kemudian Ibnu Rus, kedokteran juga karena terinspirasi oleh Quran, bagaimana pengobatan, semua itu terinspirasi oleh. Oke. Ya. Nah, sekarang yang kita juga belum ketemu itu di Al-Quran itu jarak antara bumi dengan planet-planet lain ya, dengan matahari itu dihitungnya jarak cahaya, berapa tahun cahaya gitu. Ya. Nah, ini yang ada itu di kita Al-Quran. Ya. Jadi yang kemudian menggunakan sekarang ilmuwan lain kan. Ya. Luar biasa. Berapa tahun cahaya gitu kan selalu kan hitungnya kan. Itu Ya. Luar biasa Pak Kiai. Ya oke lah Pak Kiai. Ini karena waktu kita akhiri dulu dan saya ralat sedikit tadi yang takdib tadi harusnya ya. tadris. Saya Oke. salah ucap. Iya, enggak apa-apa. Barangkali itu ada yang nyoal ini kok. Tadris, takdib, tahdib. Ya. Oke Pak Kiai. Saya kira kita bisa bincang-bincang lagi minggu depan atau kapan tentang apa saja yang bisa menginspirasi para generasi muda kita. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Kiai. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan, Bro. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suyanto Aidi. Amin, amin.